Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys, teman-teman semua, sahabat kisahku. Oke, kita akan ngobrol lagi santai. Ada beberapa konten yang saya lihat tonton. Bisa aja mungkin kontennya bukan dari satu, tapi ada beberapa tumpukan kontennya. Di situ kalimatnya begini. Kenapa sih kita bisa percaya kepada driver online, padahal kita nggak kenal orangnya? Kita kenapa bisa percaya bahkan menikmatinya kepada chef beberapa restoran, tempat makan, padahal kita nggak tahu mungkin wajahnya kan, karena mungkin dia di dapur. Bahkan kenapa kita begitu nyaman dan tenang, bahkan dengan ketawa ketika kita duduk di bis, di kendaraan umum, bahkan kita tidak pernah dengar suara si pengemudinya. Bahkan kita juga merasa tenang, aman, dan nyaman duduk di sebuah pesawat, nyaris kita tidak pernah bertatap muka dengan pilotnya. Dari semua itu, kenapa kita tidak pernah merasa yakin dan percaya terhadap diri kita sendiri, yang kita bisa mengontrol, bisa mengendalikan dalam tanda kutip, bisa banyak hal yang bisa kita kenali di dalam diri kita. Orang lain yang tidak bisa kita kontrol dalam tanda kutip, yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita dengar suaranya dari kejadian-kejadian tadi, tapi kita merasa bisa menikmati hasilnya. Kembali ke diri kita, teman-teman. Diri kita yang dekat dengan kita sendiri, nyaris banyak orang yang tidak meyakini dan mempercayainya. Tentu dalam hal ini saya ingin sedikit ngobrol dengan teman-teman bahwa kita tuh diciptakan oleh Allah bukan sesuatu yang murah, bukan sesuatu yang pecundang, bukan sesuatu yang lemah. Justru kita sampai di titik lahir ke dunia ini, tumbuh hidup besar, bahkan di usia kita masing-masing. Teman-teman mungkin yang ada nonton ini usianya 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, ataupun berapapun itu, itulah kita sudah jadi pemenang dan juara dari sekian banyak kompetisi sebelum kita jadi manusia. Kita lahir ke dunia ini sebenarnya udah jadi pemenang di antara ribuan sel sperma yang menuju ke sel telur. Nyaris kita tidak pernah memberikan kesempatan ke dalam diri kita untuk ayo, bisa kok, mampu kok. Apalagi bagi Anda yang religius, yang agamanya luar biasa, Allah pasti bantu, Allah pasti berikan kemudahan. Tapi ternyata orang hanya karena kegagalan sekali dua kali saja, kita merasa semuanya selesai, semuanya gagal. Bahkan kita tidak pernah memaafkan diri kita atas kegagalan yang hanya sekali terjadi. Di awal video saya bilang bahwa kenapa banyak orang yang memberikan kesempatan, penghargaan, kepercayaan, keyakinan kepada orang-orang yang gak pernah dikenal, kepada orang-orang yang kita gak tahu orang itu. Tapi kepada orang yang paling dekat, yang kita kenal, yang bahkan kita bisa kontrol dan kendalikan, nyaris kita tidak pernah percaya diri. Padahal itu penting. Padahal teman-teman, kita adalah orang, kita adalah makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk ciptaan Allah lainnya. Punya hati, punya akal, apalagi yang beragama, punya keimanan. Tapi nyaris kita tidak pernah memanfaatkan potensi yang begitu besar itu. Hal-hal kecil, hal-hal besar, kadang kita tidak pernah memberikan kesempatan diri kita untuk berkembang, diri kita untuk memaksimalkan potensinya. Kita nyaris dan jauh lebih percaya orang lain yang gak kita kenal sama sekali. Padahal orang, diri, sesuatu yang lebih dekat, ya diri kita kan.
Tapi ada banyak di antara kita, mungkin saya, Anda, siapapun itu yang tidak pernah 100% percaya terhadap dirinya sendiri. Maka di video kali ini saya sebenarnya mengingatkan diri saya. Jika mungkin teman-teman merasa teringatkan dan lain-lain, mari kita bersama bareng bahwa ketika kita lahir ke dunia ini, kita sesungguhnya menjadi seorang pemenang, bukan seorang pecundang. Kita orang yang berhasil, kita orang yang sukses. Maksimalkan dan gali potensi itu. Jangan sampai kita lebih percaya orang lain, lebih meyakini orang lain dibanding diri kita sendiri. Kenapa orang lain kita kasih kesempatan, kita kasih applause, tidak dengan diri kita, padahal diri kita yang jauh lebih dekat. Kita itu makhluk yang paling sempurna dari bentuk fisik, bahkan dari bentuk psikis. Kita mampu berpikir, punya perasaan, punya self kontrol, punya kontrol diri. Kita sepakat bagi orang yang beragama Islam bahwa diri kita itu Allah yang mengontrol dan mengendalikan seluruhnya tanpa terkecuali dalam diri kita. Tapi bukankah Allah juga memberikan kesempatan kepada kita untuk sedikit banyaknya berkontribusi? Karena memang bagian daripada kekuasaan Allah. Bahwa ngapain saya hidup mati-matian nyari rezeki, toh semuanya sudah ada yang ngatur, rebahan aja. Kalau memang sudah rezekinya, gak akan kemana, datang juga. No, teman-teman. Cara berpikir yang keliru, cara berpikir yang salah. Kita sepakat bahwa rezeki itu ada dalam ketentuan Allah. Tapi jangan lupa, Allah juga nyuruh, memerintahkan kepada kita untuk berikhtiar. Jangan berlindung di kata-kata semuanya sudah ada yang ngatur. Kata-kata itu keluar dari orang-orang yang malas, dari orang-orang yang tidak mau keluar dari zonanya. Kata-kata itu muncul dari, menurut saya, bukan seorang pejuang. Bahkan Nabi ikut berperang, teman-teman, kalau mau dikaitkan. Nabi berjuang, Nabi mencari pedang terbaik, mengasah, memasang dan memakai pakaian besi. Artinya ikhtiar itu akan selalu ada. Jangan hanya rebahan, berdiam diri. Kalau Anda hari ini lagi tidur, coba duduk dulu aja dulu. Kalau Anda hari ini duduk, coba bangun dulu. Kalau Anda hari ini sudah bangun, coba jalan dulu. Hal-hal kecil, perubahan-perubahan kecil yang kita lakukan, yakinlah akan berdampak. Karena kita adalah seorang pemenang. Karena kita adalah makhluk yang paling sempurna. Jangan sampai kita sekali lagi lebih mempercayakan kepada orang-orang lain yang nyaris kita kenalnya baru dibanding yang diri ini yang sudah berlama bareng bertahun-tahun. Mudah-mudahan bisa sedikit banyaknya ada inspirasi, ada hal yang bisa kita lakukan, teman-teman. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Barakallahu fiikum.